Oke, sobat bersih, sekarang kita ke tahap selanjutnya nih, pembesaran. Nah, kebetulan kita sekarang di salah satu lokasi Green Prosa, yaitu di TPST Sokaraja. Nah, di sini ada 100 biopon dengan ukuran 2 kali 1. Kita bioponnya lantai karena kenapa kita pakai biopon lantai? Karena banyak proses yang lebih efisien. Memang kekurangannya adalah memakan tempat, artinya membutuhkan space yang lebih luas. Nah, tetapi lebih baik karena proses penyerapannya itu lebih baik, kadar air penyerapan air dan yang lainnya. Nah, untuk ukuran biopon 2 kali 1 ini itu dapat menampung telur yang itu untuk satu box. Jadi 5 gram atau bisa kita maksimalkan sampai 10 gram. Dan kita tebar setelah five dolls berumur 5 hari. Nah, berumur 5 hari itu jadi berarti hari ke-6 kita pindahkan ke sini. Kita sediakan untuk tahap pertama yaitu pakan sebanyak satu box atau biasanya ukuran kurang lebih 20 sampai 30 kilo. Itu untuk pakan pertama. Jadi di hari ke-6 itu kita akan tebar 10 gram. Kemudian biasanya pakan satu box itu akan habis selama 2 hari atau berarti artinya kita beri makan lagi di hari ke-8. Tapi jangan lupa sebelum kita beri makan kita tipiskan kasgot atau sisa yang sudah dimakan maggot itu kita beri makan lagi gitu. Kita beri makan lagi pakai bubur sampah. Kebetulan di sini menggunakan bubur sampah organik, apapun jenis makanannya, teman-teman bisa yang tersedia. Lebih baik jika dicacah sehingga proses absorpsinya, proses makannya itu lebih cepat. Nah, terus selanjutnya di hari ke-8, hari ke-9 setiap hari itu kita akan kasih pakan sebanyak kurang lebih akan kuantitasnya akan nambah sampai 2 kali lipatnya gitu setiap harinya. Artinya bisa sampai 60 kilo per harinya pemberian pakan. Itu sehari habis kita tipiskan lagi, kemudian kita kasih pakan lagi. Terus sampai di hari ke-14. Nah, di hari ke-14 kita sudah bisa panen. Nah, di hari ke-14 kita sudah panen untuk maggotnya sendiri. Jadi, berapa sih kebutuhan untuk 1 kilo maggot? Dari beberapa percobaan yang kita lakukan, jika teman-teman menggunakan sisa rumah tangga, yang benar-benar sisa rumah tangga, itu perbandingannya hanya 1:5 atau 1:7. Jadi 1 kilo maggot membutuhkan 5 kilo 5 kilo pakan. Tapi jika memang seperti ini karena sampahnya atau bubur organiknya campur sayur dan yang lain itu bisa 1:10. Artinya untuk 1 kilo maggot membutuhkan 10 kilo pakan. Nah, terus dalam 1 gram berapa yang akan dihasilkan setelah hari ke-14? 1 gram biasanya menghasilkan 3 kilo. Tapi biasanya untuk pemula tidak akan mencapai untuk segitu. Itu targetkan dulu untuk 1 gram menjadi 1 kilo konversinya. Seperti itu. Jadi bertahap mencari metode pemberian pakan yang baik gitu sehingga maksimal akan 1 gram menjadi 3 kilo. Memang ada beberapa yang mencapai 5 kilo, tapi standar kami di 1 gram menjadi 3 kilo per harinya, per hasilnya. Dari tempat satu ini, Sokaraja, kita kebetulan ada 4 lokasi, dan di Sokaraja dengan 100 biopon, berapa yang kita hasilkan? Dari setiap biopon, itu kita menghasilkan kurang lebih sampai 20-30 kilo. Nah, setiap harinya kita panen, kita buat siklus, karena di sini 10 hari totalnya, jadi setiap hari akan dipanen 10 biopon dengan rata-rata panen sampai 200 sampai 300 kilo per harinya. Sehingga kita buat siklus setiap hari panen, bukan langsung 100 biopon dipanen satu kali, itu akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak. Kemudian pangsa pasar penyerapan akan lebih susah, sehingga kita buat siklus setiap hari kita panen gitu, 300
10 biopon per harinya. Artinya kalau kami ada 4 lokasi dengan 400 biopon, setiap harinya ada 40 biopon yang kita panen, tidak langsung 400-400-nya. Seperti itu. Oke, sobat bersih, gimana cara panennya dengan dengan model biopon seperti ini? Nah, dengan model biopon seperti ini, kita akan lebih mudah sebenarnya untuk proses panennya. Selama dengan catatan teman-teman pakan yang diberikan itu sudah berbentuk seperti bubur, sehingga nanti kasgot yang dihasilkan akan sangat remah atau kering gitu. Nah, kita cukup untuk menyapu bagian apa namanya kasgot dan maggot yang terpisah, karena maggot pasti akan berkumpul, jadi kita cukup memilah, pasti akan ada yang terbawa, tapi itu akan lebih cepat. Nah, mungkin ada beberapa metode yang bisa teman-teman gunakan, seperti misalnya menggunakan apa namanya streaming, kawat-kawat streaming, yang artinya pakannya kemudian ditaruh di ayak gitu. Ada yang modelnya di ayak seperti itu. Itu bisa, tetapi memang akan memakan waktu. Tapi apapun itu, teman-teman bisa menggunakan caranya. Dan itu kalau misalnya kita menggunakan ini, kita cukup sapu, nanti maggot akan terkumpul dengan sendirinya, karena sehingga nanti kasgot bisa terpisah, kemudian maggot kita panen seperti itu. Atau bisa lagi ada yang menggunakan metode yang lain, seperti misalnya medianya nanti basah, maka teman-teman itu kami sarankan bisa ditambah bahan-bahan yang kering, sehingga tunggu 1 hari lagi untuk hasilnya tetap remah seperti itu.